Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, berhubung dengan tugas penilaian UTS untuk mata kuliah Kaidah Fikih di semester 4 ini, maka saya dalam video singkat ini insya Allah akan menjelaskan dengan sederhana, yakni beberapa contoh implementasi dari kaidah-kaidah fikih di dalam bidang ekonomi. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu kaidah fikih? Kaidah fikih itu adalah kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan yang mengelompokkan beberapa masalah fikih menjadi satu kelompok. Sebagaimana halnya jika kita belajar matematika begitu ya, terdapat rumus-rumus untuk sebagai acuan kita dalam melakukan perhitungan, maka kaidah fikih ini di dalam fikih ini juga terdapat rumusan-rumusan tersendiri juga begitu, yang dimana rumusan-rumusan ini berfungsi sebagai pedoman gitu agar memudahkan kita dalam menyimpulkan suatu masalah begitu dengan kaidah ini. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kaidah fikih ini berbeda dengan yang namanya usul fikih gitu. Kalau usul fikih ini adalah metode atau tata cara yang dilakukan oleh para ulama begitu ya, guna menghasilkan atau menentukan suatu hukum setelah mengamati suatu dalil gitu, kurang lebih seperti itu. Sedangkan kaidah fikih ini adalah kumpulan hukum-hukumnya atau masalah-masalah di bidang fikih yang sudah dikelompokkan menjadi satu begitu, yang mereka ini semuanya punya sifat atau kesamaan begitu, sehingga dari kesamaan-kesamaan ini bisa ditarik ke suatu rumusan gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu perbedaan lainnya adalah kalau usul fikih ini, dia ini sudah ada sebelum fikih itu ada gitu. Maksudnya sebelum hukum itu ada begitu ya. Usul fikih ini sudah ada begitu. Dikarenakan memang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, usul fikih ini adalah metode untuk menghasilkan hukum tersebut begitu. Nah, sedangkan kalau kaidah fikih ini, dia ini baru ada setelah fikih atau hukum tersebut ada begitu. Dan juga sudah disebutkan sebelumnya karena kaidah fikih ini adalah kumpulan atau kelompok kumpulan gitu, kumpulan dari hukum-hukum yang memiliki kesamaan gitu, sehingga bisa disimpulkan suatu rumusan dari kesamaan tersebut. Oke, jadi langsung saja ke kaidah yang pertama. Jadi kalau di kaidah fikih ini kan ada kaidah-kaidah pokok ya. Lalu kaidah pokok yang pertama ini adalah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya adalah sesuatu itu tergantung oleh niat pelakunya. Dan kaidah ini didasarkan pada hadis yang luar biasa masyhur gitu, yakni innama a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa, yang dimana artinya sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya dan seseorang mendapatkan sesuatu tergantung oleh apa yang ia niatkan gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi bagaimana contohnya penerapan kaidah ini di dalam bidang ekonomi? Contohnya yakni adalah ketika misal si A mengatakan kepada si B bahwa saya akan menghibahkan motor saya kepada Anda, tetapi dengan syarat Anda membayar kepada saya sebesar 1 juta begitu. Nah, di sini kan si A ini bilang kalau dia akan menghibahkan motornya ini kepada si B, akan tetapi dia memberikan syarat yakni pembayaran 1 juta begitu. Nah, di sini hibah tersebut tidak sah begitu, dikarenakan ya ada pembayaran tadi begitu. Maksud dia ini melakukan hal ini karena dia ini nggak mau cuman memberikan motornya cuma-cuma begitu, dia ingin ada keuntungan juga begitu. Maka hibah ini jatuhnya ini batal dan menjadi jual beli begitu. Jadi yang diambil itu yang ada di hati kita, berhubungan dengan niat ini tempatnya ada di hati, bukan sekedar apa yang kita ucapkan di lisan. Lalu kaidah yang kedua itu yakni adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak, atau keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh
keraguan. Nah, bagaimana implementasinya di bidang ekonomi? Yakni contohnya ini adalah misal perkara hutang begitu. Misal si A ini menuduh kepada si B kalau B ini punya hutang sebesar 10 juta begitu kepada si A. Nah, maka perkara ini dibawa kepada hakim gitu misalkan. Nah, ternyata pas di sidang si A ini tak bisa menunjukkan bukti begitu kalau si B ini sudah berhutang kepada dia sebesar 10 juta. Maka karena tak ada bukti ini, si hakim ini tidak yakin gitu kalau si A ini memang menghutangi si B gitu. Dan maka si B ini juga nggak berkewajiban membayar hutangnya itu kepada si A begitu, terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi begitu. Karena kan bisa jadi si A ini nggak ada bukti ya, nggak ada catatan kalau si B ini berhutang, tapi ternyata si B ini menghutang gitu, tapi si A ini lupa bikin catatan gitu akan hal tersebut. Nah, tapi karena tak ada bukti untuk meyakinkan si hakim kalau si B ini berhutang, maka perkara ini si B ini tidak wajib melunasi hutang tersebut gitu. Nah, kita lanjut ke kaidah selanjutnya, yakni adalah al-musyaqqatu tajlibut taisir, atau kemudahan itu mendatangkan kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Contohnya itu apa di bidang ekonomi akan penerapan kaidah ini? Yakni contohnya ini adalah misal pedagang ini dia menjual makanan, tapi makanannya ini dia bungkus dengan kaleng gitu. Dia bungkus rapat-rapat dengan kaleng gitu. Dan kita sebagai pembeli sebenarnya bisa kalau dipikir-pikir gitu ya. Kalau makanan di kaleng itu kan bisa jadi ada gororan juga gitu. Kita kan nggak tahu kalau makanan di kaleng ini apakah masih bagus atau tidak gitu. Yang sudah basi atau mungkin berbeda dengan yang ada di covernya, di gambar kalengnya begitu. Nah, kita nggak tahu begitu karena kaleng itu kan tertutup rapat begitu. Nah, akan tetapi yang demikian ini, yang goror tadi itu dimaafkan gitu ya. Dikarenakan hal ini untuk kemudahan juga begitu. Karena bisa jadi kalau si pedagang ini menjual makanannya dengan bungkus plastik biasa, makanannya bisa rusak gitu, atau nggak tahan lama gitu, atau bisa juga ada mudarat-mudarat lainnya juga begitu. Nah, jadi walaupun tadi ada goror itu juga ada kemudahan juga begitu, diberikan kemudahan juga, yakni diperbolehkan ya, walaupun terdapat goror, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke kaidah selanjutnya, yakni adalah ad-dararu la yuzal. Ad-dararu yuzal, yakni mudarat harus dihilangkan. Nah, contohnya ini apa begitu implementasinya di bidang ekonomi akan kaidah ini? Yakni misalnya larangan untuk menimbun barang gitu ya, larangan untuk menumpuk barang-barang pokok gitu ya bagi para pedagang gitu. Nah, sebenarnya kan kita ini kalau di Islam ya tak dipermasalahkan gitu, ingin dalam berniaga ingin mendapatkan keuntungan sebesar apapun, mau itu 100% atau bahkan lebih dari itu nggak dipermasalahkan, diperbolehkan ya, insya Allah, asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu, kurang lebih. Asalkan didapat dengan jalan yang benar gitu, jalan yang lurus gitu. Jangan sampai kita usaha kita mendapatkan keuntungan ini malah merugikan atau menyulitkan orang lain gitu, malah memudaratkan orang lain gitu. Nah, jadi kan kalau pedagang ini mereka menimbun barang, menumpuk barang-barang pokok ini karena ya emang mereka untung gitu, nanti harganya bisa naik gitu. Akan tetapi satu sisi juga para warga ini mereka malah merasakan kelangkaan barang pokok gitu, dan akhirnya menimbulkan jadi kesulitan gitu. Nah, maka harus dihilangkan ya, mudarat itu harus dihilangkan misalkan kaidah ini. Lalu yang terakhir ya, contoh yang terakhir yaitu kaidah yang kelima adalah al-'adatu muhakkamah, yakni adat itu, adat atau kebiasaan bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Nah, contohnya di bidang ekonomi akan kaidah ini, yakni misal jika kita memesan barang gitu ya dari luar kota begitu. Nah, si penjual ini boleh membebankan ongkos kirim kepada si pembeli begitu, walaupun di akad pembeliannya ini tidak dirincikan gitu siapa yang harus membayar ongkir gitu. Nah, akan tetapi si pembeli ini boleh membebankan kepada si penjual boleh membebankan
hak ongkir tersebut kepada si pembeli begitu. Asalkan memang kebiasaan di masyarakatnya itu seperti itu begitu. Kalau si pembeli itu yang menanggung ongkos kirim begitu. Nah, jadi seperti itu ya, walaupun tak disebutkan di akadnya gitu ya, siapa yang harus bayar ongkirnya, atau mungkin di tempat lain biasanya bayar itu si penjual gitu ongkirnya. Nah, tapi kalau di masyarakat itu yang biasa yang bayar itu si pembeli ongkirnya, maka nggak masalah penjual lepas tangan dari ongkir tersebut gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di video singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau mungkin bicara saya kurang jelas dan lain sebagainya. Semoga ini bisa bermanfaat dan sudah sesuai dengan tugas yang diberikan. Sudah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ustaz. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.